Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat mengikuti pembelajaran daring hari ini. Bertemu lagi nih dengan Kakak Tiwi. Dalam kesempatan kali ini Kakak akan menjelaskan materi di tema 8, subtema 3, pembelajaran 4, kelas 4. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, melalui media video pembelajaran, siswa dapat menentukan sifat tokoh dalam cerita fiksi. Yang kedua, melalui media video pembelajaran, siswa dapat memahami peranan tokoh-tokoh pada cerita fiksi. Yang ketiga, melalui media video pembelajaran, siswa dapat mengetahui corak kehidupan ekonomi di lingkungan tempat tinggal. Yang keempat, melalui video pembelajaran, siswa dapat mengetahui manfaat keberagaman karakteristik individu di dalam masyarakat. Nah, yang kelima, dengan kegiatan menunjukkan sikap toleransi, siswa dapat mengetahui tindakan-tindakan yang mencerminkan sikap toleransi dalam keberagaman masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Nah, muatan yang pertama, Kakak akan menjelaskan pada muatan bahasa Indonesia yaitu tentang peran tokoh dalam teks fiksi. Ayo kita amati bersama-sama menurut anak-anak, teks fiksi ini berjudul teks fiksi apa? Ya, teks fiksi ini adalah berjudul Cinderallas. Nah, apakah anak-anak pernah mendengar cerita Cinderallas atau membaca cerita Cinderallas? Nah, dalam cerita Cinderallas ini, anak-anak bisa menentukan peran tokoh. Nah, coba kita ingat kembali peran tokoh dalam suatu teks fiksi. Ada tokoh yang berperan sebagai tokoh protagonis, tokoh antagonis, ataupun tokoh tambahan. Ketiganya dapat dibedakan dari kemunculannya pada alur dan konflik dalam cerita. Kakak akan menjelaskan sedikit cerita tentang Cinderallas ya. Cerita ini bermula pada kisah keluarga Raden Putra, raja dari kerajaan Jenggala yang memiliki sikap agak ceroboh. Raden Putra memiliki 2 orang istri, yaitu 1 permaisuri dan 1 selir. Sang selir pun tidak terima karena hanya dianggap sebagai selir, sehingga selir dari Raden Putra bekerja sama dengan tabib istana untuk menuduh permaisuri telah meracuni selir dari Raja Raden Putra. Raja Raden Putra memerintah kepada prajuritnya untuk membuang sang permaisuri tanpa mengecek terlebih dahulu atas kebenaran dari informasi tersebut. Sang permaisuri tidak meninggal, akan tetapi sang permaisuri masih dalam kondisi hamil. Permaisuri tinggal di hutan bersama seekor ayam jago dan putra dari Raden Putra yang bernama Cinderallas. Cinderallas berniat bertemu ayahnya dengan menantang ayahnya sendiri untuk melakukan adu ayam. Singkat cerita, ayam dari Cinderallas menang dan Raden Putra mengakui Cinderallas sebagai anaknya. Cinderallas kemudian menceritakan kebenarannya kepada Raden Putra sebagai konsekuensi dari selirnya. Selir dari Raja Raden Putra dibuang ke hutan dan sang permaisuri dibawa kembali ke istana. Nah, dalam cerita Cinderallas ini kita dapat menentukan peran tokoh ya. Ayo kita bahas bersama-sama pertanyaan berikut sesuai dengan cerita Cinderallas. Nah, yang pertama, siapakah yang menjadi tokoh utama dalam cerita Cinderallas? Yang menjadi tokoh utamanya adalah Cinderallas sendiri. Yang kedua, siapakah yang menjadi tokoh pembantu atau tokoh tambahan dalam Cinderallas? Nah, yang menjadi tokoh pembantu atau tokoh tambahan dalam ceritanya adalah raja, tabib, dan permaisuri. Yang ketiga, siapakah tokoh yang berperan antagonis dalam cerita Cinderallas? Tokoh yang berperan antagonis dalam cerita Cinderallas. Tokoh yang berperan antagonis dalam cerita Cinderallas adalah selir baginda Raja Raden Putra yang memiliki sifat iri dan dengki. Selir tersebut berkeinginan untuk menjadi permaisuri raja. Nah, yang keempat, mengapa tokoh dalam soal nomor 2 dikatakan berperan antagonis? Karena tokoh tersebut memiliki sifat jahat.
Nah, yang kelima, siapa lawan dari tokoh antagonis? Tulislah contoh tokoh yang berperan protagonis dalam cerita Cindelaras. Lawan dari tokoh antagonis adalah tokoh protagonis, yaitu Cindelaras dan Permaisuri. Nah, untuk muatan yang kedua, kakak akan menjelaskan tentang muatan IPS, tentang corak kegiatan ekonomi lingkungan sekitar. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan kegiatan ekonomi. Coba amatilah lingkungan sekitarmu. Identifikasikan kegiatan ekonomi orang-orang di daerahmu. Apakah pekerjaan mereka? Nah, pekerjaan yang dimaksud yaitu mata pencarian sehari-hari yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mata pencarian penduduk dapat dilihat dari corak kehidupan penduduk setempat, yaitu corak kehidupan tradisional dan corak kehidupan modern. Nah, berikut kakak paparkan contoh corak ekonomi sederhana. Ada pertanian, ada perkebunan, ada peternakan. Nah, untuk corak modern yaitu ada sektor jasa, ada transportasi, dan juga pariwisata. Untuk yang ketiga, kakak akan menjelaskan muatan PPKN, yaitu tentang sikap toleransi dalam keberagaman. Nah, keberagaman karakteristik individu, adanya keragaman jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi penduduk Indonesia menunjukkan adanya perbedaan karakteristik loh. Adanya karakteristik individu dalam masyarakat sangat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak manfaat lain adanya keragaman karakteristik individu dalam masyarakat, terutamanya dalam kegiatan ekonomi, yaitu menumbuhkan sikap nasionalisme, menciptakan identitas bangsa di mata internasional, alat pemersatu bangsa sebagai ikon pariwisata, mendapat pendapatan nasional. Nah, corak kegiatan ekonomi menghasilkan mata pencarian yang beragam. Keberagaman ini harus kita sikapi dengan baik. Walaupun memiliki mata pencarian yang berbeda, kita harus tetap menjaga rasa toleransi. Toleransi merupakan sikap saling menghargai antar sesama dengan toleransi kerukunan dapat terwujud. Toleransi dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut ya, yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, menghargai dan menghormati pekerjaan orang lain, saling membantu antar sesama, senantiasa membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan, bekerja sama dengan orang lain tanpa membedakan ras, agama, dan budaya, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, sekian penjelasan singkat tentang pembelajaran hari ini ya. Dapat kakak simpulkan, hari ini kita sudah mempelajari tentang peran tokoh dalam teks fiksi, corak kegiatan ekonomi lingkungan sekitar, dan juga sikap toleransi dalam keberagaman. Sebelum kakak tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kakak tutup dengan Parama Santi ya. Om Santi 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 Om. Terima kasih anak-anak.